Dan ini, eee, susah Iya. senangnya ketika berkarir di musik, Heeh. dalam posisi saya itu sebagai praktisi musik. Iya. Jadi mulai dari sebagai sukuan itu digaji Heeh. yang ini boleh Iya iya, nggak apa-apa diutarakan nggak ini apa-apa ya? nggak apa-apa. Jadi sukuan itu digaji 75.000. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Paek Podcast. Pastinya luar biasa ya. Iya, mantap sekali. Kebetulan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa juga, sangat dahsyat, prestasinya banyak, yaitu Bang Itot. Apa kabar Bang Itot? Luar biasa, kabar baik. Mantap. Meskipun di suasana seperti ini, Iya. ya yang pasti kita harus jaga diri, jaga kondisi tubuh juga, Iya. supaya ya terhindar dari apa yang namanya yang sedang bergejolak Iya, COVID-19. COVID-19. Ini untuk teman-teman semuanya ini yang mungkin belum tahu nih siapa ini Bang Itot nih. Sesungguhnya nih siapa ini? Pribadi Bang Itot ini nih bisa ceritain sedikit Bang Itot. Kalau pribadi, cerita tentang pribadi apa aja? Iya, tentang backgroundnya. Oh ini seorang player apa ini? Player apa gitu? Kalau Pendidik di mana? ya untuk flashback ke belakang, saya memang seorang player musik tapi bukan akademisi. Iya. Namun bisa disimpulkan bahwa saya itu praktisi yang pada saat-saat ini sedang menempuh akademisi begitu. Jadi persepsi kemarin sempat menghubungi, Iya. nah itu pendidikan musik, nah itu belum dulu. Bisa jadi Iya. next itu ke arah situ. Iya. Jadi saya awal mulanya background musik itu memang menggeluti paduan suara. Jadi saya lebih fokus ke pianis di paduan suara. Jadi awal mulanya ya tahun 2002 itu saya lulus SMA, kemudian kuliah ikut UKM paduan suara. Di situ saya gabung menjadi pianis. Kebetulan saya dulu belum kenal notasi musik, belum kenal angka, balok itu belum kenal. Jadi mulai dari situ mengawali karir saya bermusik. Mulai juga saya mengenal notasi musik, notasi angka. Lebih pada notasi angka. Saya juga tahu struktur bagaimana membuat aransemen juga. Jadi itu mengawali karir saya untuk studi, bukan pendidikan seni musik. Nah, perlu digarisbawahi. Namun saya kepada ekonomi akuntansi. Jadi bukan ke bidang musiknya. Itu memang tidak ada pikiran bahwasanya sekarang kok malah menjadi pendidik musik di perguruan tinggi seperti itu. Ya itu jalan cerita yang panjang. Jadi dalam masa transisi saya tekuni tentang teori musik pada saat dulu kuliah S1 ekonomi. Kebetulan saya dikenalkan orang yang baik. Sampai saya itu diikutkan di pelatihan-pelatihan paduan suara. Mulai dari pianis sampai membuat aransemen. Seperti itu. Berjalan karir sampai 4 tahun. Kemudian saya lulus, bukan melanjutkan ke jenjang pendidikan, bukan. Tapi saya tetap melanjutkan linearisasi ke S2 manajemen keuangan. Jadi linearisasi dari tugas akhir saya. Analisis rasio bla 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 bla. S2-nya juga analisis rasio. Jadi yang dianalisis adalah laporan keuangan dari perusahaan. Nah, seperti itu berjalan. Kemudian tahun 2009 kebetulan saya punya saudara yang mana suaminya meninggal. Suaminya meninggal, saya dimintai bantuan untuk menjadi ya istilahnya
dampingin kemana-mana. Driver. Oh iya, Ya. oke. Mendampingi kemana-mana sampai saya itu ditarik ke sekolahnya. Kebetulan beliau kepala sekolah, Oh saya iya. ditarik ke situ. Kemudian membantu di ekstra paduan suara. Oh iya. Ekstra paduan suara, saya eksis di beberapa event mulai tingkatan kecamatan. Dulu kebetulan saya berada di lingkungan UPTD Kecamatan Pesantren. Tepatnya saya itu sukarelawan atau sukwan di SD Tinalan 2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Dari situ saya mengikuti event pertama kali mengiringi dari anak didik saya untuk lomba Pekan Seni Pelajar masih tingkatan kecamatan. Itu saya bisa membawa murid saya ke tingkatan kota. Oke. Nah, dari situ banyak senior bidang seni budaya di Kecamatan Pesantren sampai heran. Duh, kok ada ya pendatang baru yang masuk ke Kecamatan Pesantren sampai mendapat nominasi ke jenjang kota. Akhirnya saya jadi dekati juga. Ada namanya Bu Nani Liberty, itu juga membesarkan saya di bidang musik, khususnya di musik pendidikan, sampai saya juga diikutkan pelatihan juga di Widya Mandala Madiun. Kebetulan narasumbernya juga sangat luar biasa, Pak Pir, Romo Pir. Nah, beliau arranger yang hebat, komposer juga yang hebat. Dari situ tahu pengetahuan bagaimana membuat komposisi, membuat aransemen untuk konsep paduan suara. Itu berjalan sampai 2014. Saya melakukan karirnya bermusik itu sampai 2014. Dan ini susah senangnya ketika berkarir di musik. Dalam posisi saya itu sebagai praktisi musik. Jadi mulai dari sebagai sukwan itu digaji ya. Ini boleh diutarakan ya? Enggak apa-apa. Jadi sukwan itu digaji 75.000. Bayangkan 75.000 dalam 1 bulan. Dengan jarak antara rumah saya Pare ke Kediri. Kalau dihitung secara keuangan saya kan akuntansi ya enggak sampai bisa untuk mencukupi kebutuhan. Maka dari situ ya cara saya ya mengembangkan yang lain. Dengan cara saya juga melatih di beberapa tempat. Melatih di beberapa tempat itu tidak hanya 1-2, tapi saya melatih di beberapa tempat 9 tempat. Wow. Dalam 1 minggu. Wow. Bagaimana perasaannya ketika akhir minggu bertemu keluarga? Ya itu rutinitas berjalan sampai 2014. Jadi dalam masa transisi juga, ini flashback juga, tahun 2009 saya dikuliahkan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jurusan PGSD, ini baru saya di keguruan. Oh iya. Jadi masuk di perguruan tinggi keguruan tahun 2009, tapi saya juga masih menempuh pasca sarjana. Oke. Manajemen keuangan. Double degree berarti ya? Iya, double pusing, double keuangan, pengeluarannya juga wow. Dari situ, jadi semua ya saya lakukan enjoy, pelayanan enjoy, kemudian karir bermusik juga enjoy. Dan ini seperti ya kalau tidak dirasa itu seperti naik tangga. Saya semakin lama semakin dikenal di tingkatan TK, SD, SMP, SMA, baik itu kabupaten maupun kota Kediri. Jadi mereka mengenal saya bukan sebagai akademisi, tapi sebagai praktisi. Nah, saya kenapa kok bisa diangkat di
Universitas Nusantara PGRI sebagai tenaga pengajar. Dulu awalnya saya membantu sebagai asisten dosen di prodi PGSD. Jadi membantu namanya Pak Nugro. Beliau dosen saya, dosen musik. Kemudian saya juga membantu di prodi PG PAUD untuk beberapa kelas. Ya, kemurahan Tuhan juga tahun 2014 itu saya penetapan sebagai dosen tetap yayasan Universitas Nusantara PGRI. Nah, dari situ mulai lagi karir menanjak lagi, dipercaya sebagai narasumber juga di beberapa pelatihan-pelatihan di IGTKI maupun di IGRA. Ikatan Guru TK, Ikatan Guru RA. Di situ. Ya, sampai sekarang. Nah, tapi begini. Aktivitas mengajar itu kadang kalau kita melakukan continue ya menjenuhkan. Iya. Tapi bukan itu menurunkan motivasi saya untuk mengajar, bukan. Karena itu memang passion saya mengajar. Meskipun saya sebagai praktisi musik. Baru selang 2 tahun berikutnya, 3 tahun, 2017 saya menempuh pasca sarjana yang ya tidak jauh dari rumah Surabaya, tidak jauh dari tempat mengajar di Universitas Negeri Surabaya. Ambil jurusan pendidikan seni budaya. Jadi lebih luas. Bukan kepada seni musiknya. Namun tugas akhirnya lebih kepada seni musiknya. Nah, teman-teman juga gitu punya kamar sendiri-sendiri istilahnya. Ruang lingkup sendiri-sendiri. Tari mengkaji tentang tari, rupa ke rupa. Desain grafis ke desain grafis. Saya musik, kebetulan satu kelas juga cuma 2. Cuma 2 yang posisinya itu sebagai praktisi musik, kemudian masuk ke akademisi musik. Ya, kemurahan Tuhan juga. Saya mulai semester 1 sampai semester 5. Semester 5. Semester 5 dinobatkan sebagai peringkat 1 di kelas, kemudian di paralel itu di peringkat 3 di pasca sarjana. Mantap. Jadi ternyata proses hidup itu bisa membawa saya untuk mendewasakan dalam studi. Iya, betul sekali. Studi di musiknya. Seperti itu. Nah, itulah. Tapi kalau menurut Bang Itot sendiri, ini banyak nih sekarang di sosial media itu punya anggapan bahwa ngapain sih kuliah, ngapain sih itu punya pendidikan tinggi-tinggi, akhirnya itu nggak sesuai pekerjaan itu nggak sesuai dengan jurusan yang ditempuh. Itu gimana tuh tanggapan Bang Itot sendiri? Nah, ini jawaban yang kadang menusuk saya juga ini. Ya, kalau namanya pekerjaan kan kita tidak tahu nantinya ke arah mana. Itu kalau menurut persepsi saya, karena saya yang melakukan. Beda yang sudah disetting dari awal, saya nanti lulus SMA, tujuan saya adalah kuliah di perguruan tinggi favorit menurut versi mereka. Kemudian sesuai dengan keinginan, maka nanti goalnya bekerja di lembaga atau instansi yang sesuai dengan keinginan. Nah, itu kalau menurut persepsi saya bolehlah jalan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi, jadi yang dinamakan nasib. Nasib. Siapa menyangka saya nasibnya seperti ini. Yang namanya bejo. Ya, itu sudah jalan Tuhan. Betul. Kadang dicari sampai ke manapun, tapi ujung-ujungnya seperti ini kalau saya. Jadi bolehlah kita mengejar cita-cita itu berdasarkan akademisi. Tapi sempat saya membaca referensi itu kalau
keterampilan hidup itu bisa juga dijadikan sebagai pegangan. ya. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak saklek bahwa pendidikan itu bisa menentukan nantinya bekerja di mana. Ya. Tapi itu bisa diarahkan. Dan juga nasib. Nggak ketukar ya nasib dan takdir ya. Iya. Oke. Terus menurut Bang Itot sendiri sebagai praktisi nih ya, ini Iya. dari akademisi udah banyak nih. Kalau dari praktisi selama bermusik di daerah Kediri dan sekitarnya itu, apa sih kendala-kendala nih yang sering terjadi mamanya saat lagi gigs, lagi performs, atau ada apa ya itu? Banyak masalah apa gitu yang sering muncul, yang biasanya muncul dari pengalamannya Bang Itot sendiri? Ini pengalaman. Iya. Pengalaman juga. Ya sempat beberapa waktu lalu terjadi juga. Iya. Jadi saya sempat dipatahkan argumentasi soal notasi musik. Oke. Memang saya secara akademisi kalah. Kalah ya. Tapi kenyataan di lapangan menjawabnya. Iya. Begini, saya tidak memungkiri bahwa di pendidikan seni musik itu yang diajarkan banyak kepada notasi balok. Iya. Tapi, ini tapi, Iya. yang paling membuat saya ya membawa saya itu bisa pede di lapangan adalah kebutuhan. Iya. Kebutuhan di lapangan itu, ya itu yang harus kita cari. Iya. Bukan kita mengandalkan ego bahwa nantinya yang dipakai pasti notasi balok. Iya. Itu menurut persepsi saya. Iya. Karena saya tahu kondisi di lapangan. Iya. Jadi ada beberapa event itu ya bulan Februari kemarin tanggal 1, tepatnya tanggal 1 itu dapat job orkestra. Kebetulan saya yang dihubungi oleh teman yang kuliah di UNY Jogja itu mengajak saya untuk satu panggung di Tulungagung. Eventnya itu wedding, pakai jasa orkestra Semarang kalau nggak salah. Oke. Pakai jasa orkestra Semarang, ngambil tim gesek dari sekitar. Iya. Nah, saya memang sebelumnya bisa. Kemudian banyak aturan main, kemudian saya menanggalkan, saya gantikan teman. Iya. Teman yang kebetulan akademisi. Iya. Pasti yang dibaca ya notasi balok. Notasi. Dan persepsi juga sama. Iya. Namanya juga orkestra. Pasti yang dibaca notasi balok. Iya. Dan saya tukar dengan teman, saya ngambil job yang di Mojo Agung. Pada saat hari H, yang disodorkan adalah notasi angka. Alhasil, ya namanya nggak terbiasa baca notasi angka, ya sedikit belepotan seperti itu. Jadi persepsi bahwa di lapangan itu kalau namanya penulisan musik itu yang diterima di akademisinya itu pasti balok, ternyata di lapangan kadang ya tidak sama. Jadi makanya bagi saya itu perlu juga menguasai beberapa penulisan. Iya, penulisan. Kemudian beberapa kode. Ya, betul. Ya, kode-kode musik. Kodali atau yang lain sebagainya. Iya. Jadi supaya kita nantinya juga siap di medan apapun. Iya, betul. Kendala-kendalanya seperti itu. Dan juga kalau ada event, ini masih berbicara tentang industrial musik di Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri yang skalanya entertain. Kadang kalau saya sebagai penulis notasi di tim gesek itu kadang berpikir bahwa teman-teman yang lain, tim combo itu menyiapkan versi yang dikehendaki. Misalkan share link YouTube. Kemudian ini nanti versinya ini agar nanti nulisnya sama dengan versinya. Tapi alhasil ya tidak sama. Jadi
Ada plus minusnya lah, Iya, ada iya. plus minusnya. Kalau tertulis memang rapi, memang Ya, rapi. betul, betul. Cuman kadang miss-nya di lapangan kalau kita sudah mempersiapkan sesuai dengan urutan lagu, tapi pada dasarnya di lapangan itu tidak bisa jadi acuan juga. Iya, iya. Jadi namanya tim gesek ya, kebetulan tim gesek itu freelance, itu juga kadang tidak sesuai dengan apa yang ditulis dengan konsep yang dimainkan oleh tim kombunya. Kalau untuk Bang Ito sendiri, skala Kota Kediri yang biasa ditanganin itu string ensemble-nya itu kuantitasnya berapa orang biasanya? Berapa pemain, berapa player? Kalau kebutuhan band tim gesek ya 4 sampai 6. 4 sampai 6. Kebetulan kemarin ada job juga. Job lip sync. Membutuhkan 10 tim gesek. iya. Tapi ya hanya gesek-gesek panjang gitu. Enggak pure legato ya. Iya, enggak pure kita main. Iya. Kemudian kita membuat aransemennya juga enggak. Oh iya. Gitu. Monggo Mas. Iya. Apa diminum? Tapi sih rencananya wacana ke depan itu dari pihak manajemen yang sebelumnya mempercayai tim saya, tim gesek itu menghendaki sekitar 40-an orang ini rencana. Oke. Ya mudah-mudahan terlaksana itu semua ya. Nyari player nih tapi. Ya kalau ada tim Paris String Ensemble 30 ada. 30 ada ya? Oh, oke. Jadi kontrabas kontrabas. ada, violoncello ada, viola juga ada. Jadi kalau untuk komposisi pemain skala orkestra ya kita sudah siap. Iya. Mungkin ya meminta bantuan teman-teman yang di Surabaya. Iya. Yang ada akademisi. Nah, kalau untuk dari segi tata suara gimana menurut Bang Itot sendiri? Kalau untuk selama ini perform di mana-mana gitu, untuk tata suara string ensemble di daerah Kediri kota, bahkan di Surabaya atau di Jogja segala macam, itu gimana perbandingannya? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan atau enggak itu? Dari audionya mungkin atau apa gitu? Atau dari miking atau apa? Begini ya. Kalau dikatakan puas ya saya sebenarnya dari sound besar di Kota Kediri, mohon maaf. Ini saya kurang puas. Oh iya. Karena belum, ya menurut saya mereka belum pernah setting audio untuk gesek. Iya. Ya sempat sih sekali ada event juga, event konser. Gak tahu pakai soundnya siapa ya. Itu kami cocok. Iya. Itu kami cocok. Tapi yang sebelum-sebelumnya ya saya tahu kalau dari segi alatnya ngumpunin sih. Iya. Tapi ya SDM-nya yang Iya. belum pernah pegang untuk string section. Kalau saya yang cocok satu ini rencananya itu mau juga kolaborasi. Oh iya. Boleh ditunggu. Ngadakan konser ya. Iya. Ngadakan konser di Pare yang iya. kedua. Rencananya juga gitu. Iya. Yang pastinya saya pun ngajak ya masih pertimbangan juga sih. Iya, betul. Makanya mempersiapkan. Kemarin sudah kami persiapkan tanggal 15 konser. Iya. Kami puas dengan penyelenggaraan tapi kurang puas dengan kondisi sound system yang kami pakai. Oh, sementara pakai soundnya kantor saya. Oh iya. Kemudian kita evaluasi. Ada wacana tanggal 16 Agustus mengadakan konser. Tapi kenyataannya alam berkehendak lain. Iya. Terus kalau dari segi pengalaman berkesan banget untuk Bang Itot dari segi konser ataupun perform gigs segala macam itu di mana, Bang Itot? Yang paling berkesan adalah tanggal 10 November. 10 November? Iya. 2000?
2019 kemarin. Oh 2019 kemarin. Kebetulan saya juga ikut komunitas pelatih paduan suara Jawa Timur. Iya. Dan komunitas itu dipercaya pemerintah, istilahnya ini Pemprov Pemprov. Jatim untuk mengiringi prosesi Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan. Kebetulan saya juga pernah perform ketika sesi pelatihan. Akhirnya membentuk tim orkestra. Jadi komunitas pelatih paduan suara juga bikin tim orkestra yang ternyata selang beberapa bulan itu dapat job dari Pemprov. Kita juga dipercaya kebetulan saya dipercaya untuk mengkoordinir tim gesek. Akhirnya teman-teman yang dari Paris String Ensemble saya ajak ke Surabaya. Oke. Itu pengalaman berkesan lah menurut saya. Saya bisa main string sampai tingkatan Jawa Timur. Ya, mantap. Nah, untuk teman-teman sekalian ini nih, mungkin pesan-pesan dari Bang Itot sendiri yang mungkin ingin lebih serius menekuni alat instrumen gesek, terutama string ya. Apa aja nih? Ada pesan-pesan gak buat teman-teman? Pesan saya, jangan sampai patah semangat untuk bermain khususnya alat musik gesek, karena ya saya juga mengalami karena belajar alat musik gesek itu tidak semudah alat musik yang lain. Gitar ada fret, biola fretless. Nah, seperti itu. Yang diutamakan adalah kepekaan. Betul. Jadi jangan patah semangat untuk berlatih, karena semakin sering berlatih penjarian, maka di situ akan semakin tertata untuk tuntunnya yang bagus. Itu saja sih dari saya. Jadi semua yang dikatakan bahwa alat musik maupun bidang lain lah yang dikatakan bahwa semua ilmu terapan itu kalau tidak kita sering lakukan maka tidak akan terampil. Iya betul. Bisa karena biasa ya, lebih tepatnya. Oke, buat temen-temen nih yang belum follow, belum nge-like-in segala macam konten-konten dari Bang Itot nih. Boleh Bang Itot kasih tahu alamat YouTube dan IG FB-nya nih. Mungkin bisa teman-teman yang lain bisa dapat ilmu yang banyak juga dari Bang Itot. Ya kalau untuk sosial media yang saya gunakan ya Facebook, kemudian Instagram, kemudian saya juga menggunakan YouTube. Tidak jauh dengan nama saya ya, Itot Bian Raharjo PAUD. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya Bang Itot ya. Wah, terima kasih banget ini kita udah kedatangan Bang Itot nih. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, bye semuanya. Bye.